Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ajeng Oktavianti dengan NPM 41154030210053. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD, kelas A02, semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hanikalina dengan NPM 41150302100056 dari kelas A02 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Inasa dengan NPM 41154030210041 dari kelas A02 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asmi Nur Patiha dengan NPM 41154030210043 dari kelas A02 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode hybrid learning. Metode hybrid learning merupakan kombinasi antara metode pembelajaran jarak jauh yang biasa kita sebut PJJ dan metode pembelajaran tatap muka yang biasa kita sebut PTM. Sehingga kemudian metode hybrid learning ini menjadi solusi sebagai antisipasi untuk meminimalisasi dampak psikososial siswa, tetapi tetap bisa belajar seperti sebelum pandemi. Lalu manfaat metode hybrid learning ini, yang pertama, lebih efektif dan efisien. Yang kedua, tren belajar di masa depan. Yang ketiga, mendukung pengembangan keterampilan digital peserta didik dan pengajar. Ada 5 kunci utama dalam penerapan metode hybrid learning. Yang pertama, live event, yaitu acara langsung. Yang kedua, self-paced, yaitu serba mandiri. Yang ketiga, collaboration, yaitu kolaborasi. Yang keempat, assessment, yaitu penilaian. Yang kelima, perform support materials, yaitu bahan pendukung kinerja. Baik, selanjutnya ada model hybrid learning 1. Model pembelajaran atau jenis pembelajaran hybrid learning 1 ini menggunakan fasilitas internet secara penuh dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar atau disebut KBM. Dengan jenis atau model ini, guru dan siswa atau peserta didik dituntut untuk standby di depan perangkat atau teknologi yang digunakan. Karena semua KBM berlangsung menggunakan jaringan internet. Meski demikian, instruksi pelaksanaan model hybrid learning 1 ini dapat dilakukan secara tatap muka tanpa guru dan siswa, atau peserta didik harus masuk ke dalam kelas atau ke dalam ruangan. Selanjutnya, model hybrid learning 2, yaitu model pembelajaran kedua ini merupakan implementasi dari hybrid learning yang bisa menggunakan koneksi atau jaringan internet penuh, atau juga bisa tidak menggunakan jaringan internet penuh. Metode hybrid learning 2 ini, peserta didik atau siswa diberikan pilihan untuk selalu online atau menggunakan jaringan internet saat proses belajar mengajar. Sehingga artinya di dalam metode ini masih diselingi pembelajaran atau proses belajar mengajar secara tatap muka dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan. Adapun tatap muka yang dilaksanakan, yakni siswa atau peserta didik hadir ke sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas-tugas. Selanjutnya ada model hybrid learning 3, yaitu model atau jenis hybrid learning yang ketiga ini merupakan implementasi penggunaan fasilitas internet yang cukup banyak saat kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran tatap muka dilakukan jika ada kegiatan diskusi kelas atau praktikum di kelas. Penggunaan internet di model ketiga ini sama dengan model pertama, di mana peserta didik atau siswa dan guru lebih aktif mengakses internet. Selanjutnya ada metode pembelajaran hybrid learning 4. Metode pembelajaran hybrid learning 4 merupakan model pembelajaran yang masih menggunakan fasilitas internet di dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, masih banyak kegiatan tatap muka antara peserta didik dengan guru, sehingga internet di sini hanya digunakan sebagai pendukung pembelajaran, misalnya saat diskusi atau mencari bahan. Selanjutnya ada metode hybrid learning 5. Metode pembelajaran hybrid learning 5 memudahkan peserta didik yang belum bisa mengakses internet dengan cara datang ke sekolah dan menggunakan fasilitas internet di sekolah. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam baca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Literasi dijabarkan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki. Kemampuan tidak sebatas baca tulis saja, yakni keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca dan menulis yang dipengaruhi oleh kompetensi di bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Literasi juga dapat menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat, meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan, membuat seseorang bisa berpikir kritis, dan memperkuat nilai-nilai kepribadian. Literasi juga dapat diterapkan di sekolah dasar agar dapat meningkatkan budaya baca. Selain itu juga literasi dapat membuat anak-anak bisa terbiasa untuk membaca. Penerapan model pembelajaran literasi dalam metode hybrid learning 3. Metode hybrid learning ketiga dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelajaran online dan offline. Ketika pembelajaran online, siswa dapat mengikuti KBM dengan fasilitas internet seperti Zoom dan video pembelajaran yang akan di-share oleh guru. Ketika pembelajaran offline diadakan, kegiatan yang melatih peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah melalui kegiatan pohon literasi, di mana peserta didik dapat mengambil kesimpulan dari materi yang diajarkan dan menempelkan hasilnya pada pohon literasi. Kesimpulan, penerapan metode hybrid learning dengan model literasi dinilai mampu untuk mengatasi kesulitan belajar ketika pandemi COVID-19. Karena dalam penerapan metode tersebut, siswa bisa mendapatkan pembelajaran secara online dan pembelajaran secara offline, di mana pembelajaran secara online melatih siswa untuk menguasai materi yang diajarkan, serta melatih kemampuan menggunakan teknologi. Dan ketika pembelajaran secara offline dapat melatih siswa untuk berani mengungkapkan pendapat, melatih keberanian, dan mampu mengembangkan kreativitas siswa tersebut. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.